Anda masih bersama kami dalam Laporan 8 Siang. Pemirsa, aksi protes siswa terhadap sekolah terjadi di sejumlah daerah. Aksi ini dipicu oleh kelalaian pihak sekolah dalam menyelesaikan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Kelalaian ini pun mengakibatkan langkah para siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi melalui seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP terancam terhenti. Terancam tidak bisa mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP, ratusan siswa SMK Negeri 1 Depok berunjuk rasa di sekolah. Unjuk rasa ini buntut dari terancamnya para siswa tidak bisa melanjutkan proses seleksi ke perguruan tinggi akibat pihak sekolah telat mengunggah data PDSS. Unjuk rasa ratusan para siswa ini sempat diwarnai kericuhan. Para siswa merengsek masuk ke sekolah untuk bertemu pihak sekolah. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Depok mengatakan keterlambatan proses pengunggahan data tersebut dikarenakan kesalahan operator dan sistem di PDSS. Pihak sekolah masih terus mengupayakan agar proses SNBP masih terus bisa dilakukan. Kendalanya itu karena keterlambatan sih sebetulnya. Jadi terlambat. Jadi operator ya, operator kami terlambat dalam memasukkan data ke sistem tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dari sekolah pun sudah menjelaskan kepada wali murid dan meminta maaf atas keterlambatan tersebut. Kejadian ini tuh pernah terjadi atau tidak sebelumnya, dan Bu Lucy itu menjawab tidak. Tapi ternyata kejadian ini pernah terjadi sebelumnya, di tahun sebelumnya, dan itu terlambat 1 minggu. Tapi masih bisa daftar karena dikasih penangguhan selama 1 minggu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa sekolah tidak menjadikan bahan evaluasi itu untuk tahun-tahun ke depannya, tapi kenapa masih terjadi seperti ini? Katanya sempat ada ancaman dari pihak sekolah beberapa siswa, benar nggak sih? Pengurangan nilai itu. Kayak pengurangan nilai atau segala macamnya? Pengancaman kurang. Iya, ijazah. Pernah. Oh, bukan. Kata-katanya lebih tepat ke ijazah juga jangan diharapin. Oh, berarti ada ibaratnya ditahan ya, ada ancaman ditahan ijazah ya dari pihak sekolah. Iya, benar. Itu kalau melakukan aksi gitu atau protes? Itu awal-awal protes ya. Awal-awal protes itu di grup, Pak. Setidaknya ada 137 siswa yang terancam tidak bisa mengikuti SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi di SMK Negeri 1 Depok. Aksi serupa juga terjadi di SMA Negeri 4 Karawang, Jawa Barat. Para siswa melakukan aksi unjuk rasa dipicu oleh dugaan keterlambatan pihak sekolah dalam menginput data seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP yang berpotensi membuat para siswa kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur tersebut. Didampingi orang tuanya, para siswa ini berteriak sembari membawa spanduk memprotes keterlambatan pihak sekolah dalam menyelesaikan proses PDSS. Para orang tua yang hadir dalam aksi tersebut mendesak pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat untuk segera mencari solusi agar nasib akademik siswa tidak terancam. Orang tua sih saat ini anak-anak kita kan semua sudah berjuang mempertahankan nilai dari semester pertama sampai semester 5. Sampai ada yang bimbel-bimbel pulang malam, orang tua sampai jemput pulang kerja, jemput pulang malam gitu loh. Tiba-tiba ada kejadian seperti ini gitu loh. Harapan dari kami semua orang tua, bagaimanapun caranya, apapun cara yang ditempuh oleh pihak sekolah, kita tetap harga mati anak-anak ini tetap harus bisa masuk SNBP jalur rapot gitu. Sementara ratusan siswa yang memenuhi syarat mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP untuk masuk ke perguruan tinggi negeri terancam gagal karena masalah administrasi. Pihak sekolah telat menyelesaikan tahapan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS hingga batas waktu yang ditetapkan, yakni tanggal 31 Januari 2025. Apa sebenarnya yang menjadi kendala setiap sekolah untuk menyelesaikan PDSS tepat waktu? Apakah waktu yang diberikan kurang cukup? Dan apa kira-kira solusi bagi para siswa yang layak ikut SNBP namun terancam gagal
meninggal karena kelalaian sekolah. Kita akan membahasnya bersama Koordinator Panitia Humas dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Ismaini Zain dan pengamat pendidikan Inalim. Keduanya sudah bergabung bersama saya di studio melalui sambungan Zoom. Selamat siang Ibu Ismaini dan Ibu Ina. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Seva. Baik, kita akan memulai dialog kita pada siang hari ini. Saya ke Ibu Ismaini dulu. Ibu, tadi kita sudah melihat bagaimana aksi protes terjadi di sejumlah daerah di Indonesia terkait kelalaian sekolah dalam mengisi PDSS ini. Sebenarnya dari pihak panitia penerimaan mahasiswa baru ini melihatnya sebenarnya masalahnya ini apa sih Bu? Di mana ini Bu letak pokok permasalahannya? Apakah kurang waktu bagi sekolah untuk bisa menyelesaikan tahapan pengisian PDSS ini, Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak Seva. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan ini untuk menyampaikan bahwasanya kalau diberi informasi tentang kurang waktu, sudah 20.000 lebih yang bisa menyelesaikan PDSS dalam kurun waktu yang sudah kami informasikan. Dan itu tidak hanya terjadi di daerah-daerah Pulau Jawa, tapi kan ini kita seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat itu sudah bisa melakukan, bahkan sudah 20.000 lebih sekolah gitu. Jadi kalau ada pertanyaan tadi mengapa tidak selesai dan kenapa mungkin waktunya pendek, menurut saya ini tidak benar. Yang perlu kita pahami bahwasanya proses ini adalah proses yang dilakukan setiap tahun, tidak dilakukan pada tahun ini saja. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, diberlakukan pada tahun 2025 saja. Ini sudah 10 tahun lebih, yaitu pangkalan data sekolah dan siswa. Mengapa? Karena ini digunakan di jalur SNBP. Kenapa digunakan jalur SNBP? Ini adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi. Berarti prestasinya yang diantaranya 50% itu berdasarkan rapor. Nah, untuk ini panitia walaupun sudah setiap tahun dijalankan, maka kami ini memberikan informasi tetap di tahun 2024, 11 Desember kami launching. Kami berikan informasi, ini tanggal-tanggalnya. Sudah kami berikan warning, tahun 2025 ini kami akan disiplin waktu, tepat waktu, sehingga tidak ada perpanjangan apapun, ya termasuk nanti yang SNBP ini. Nah, tanggal 5 Januari kami juga melakukan sosialisasi daring tentang bagaimana cara mengisi PDSS yang tahun ini adalah ada cara manual dan terobosannya ada yang pakai e-rapor. Kalau pakai e-rapor kompensasinya yang eligibilitasnya itu ditambah 5%. Kami informasikan juga kalau terjadi kendala maka silahkan ke helpdesk, kemudian ke call center, dan jangan lakukan di injury time. Jadi lakukan di awal-awal, di tengah-tengah, karena 31 Januari kami akan tutup. Dan kemudian masyarakat pun diberi fasilitas. Kami memberikan fasilitas namanya fitur viewer monitoring PDSS, supaya bisa melihat perkembangan dari sekolah itu dalam pengisian PDSS sampai tahap mana. Itu sudah kami berikan. Dan kami di media sosial setiap hari juga menyampaikan tentang statistik pendaftaran dan kemudian juga kami sampaikan tentang kapan berakhirnya itu ditutup. Jadi kalau ditanyakan kenapa, apakah waktunya kurang dan lain sebagainya, menurut saya waktunya ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, berkisar antara 3 sampai dengan 4 minggu. Seperti itu, Mbak Seva. Lalu sejauh ini temuan dari tim Ibu, kemudian apa kendala utama begitu sampai sekolah-sekolah ini telat untuk menyelesaikan proses PDSS ini, Bu? Ya, jadi ya terima kasih Mbak Seva. Jadi Bu Ina juga mungkin kan saya sampaikan bahwasanya tahapnya itu ada 4. Finalisasi profil data sekolah, kemudian finalisasi siswa yang eligible, kalau 40% ke akreditasinya A, kalau misalnya akreditasi A dapat 40%, kemudian kalau pakai e-rapor baru dapat 45%, lalu menentukan siswa eligible, lalu menentukan kurikulumnya, kan kami memfasilitasi kurikulum Merdeka, kurikulum 13, kurikulum KTSP, itu kami fasilitasi semua, dan terakhir adalah finalisasi nilai, jadi finalisasi. Nah, kendala ini yang kami temui di akhir hari ini dan ini nanti akan kami fasilitasi gitu ya. Pertama itu kebanyakan tadi disampaikan lalai, atau kebanyakan juga dilakukan injury time. Dilakukan ada yang sekolah yang masukkan baru memulai tahap satunya itu di tanggal 30 Januari atau di tanggal 31 Januari jam 7 pagi. Pasti ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip ini
kondisi yang sangat-sangat sulit untuk bisa ditutup tanggal 31 Januari pukul 15 ini gitu. Nah, oleh karena itu kami tadi bisa menyampaikan seperti ini itu karena ternyata banyak sekali 373 sekolah yang hanya tinggal klik finalisasi nilai aja belum dilakukan. Baik, Oleh berarti karena itu kami ambil kebijakan yang 373 itu diperbolehkan tapi dengan catatan tidak memperpanjang pengisian PDSS secara prinsip, tapi kami coba dengan langsung mengotomatisasi, klik dengan catatan ada dokumen yang masuk, termasuk bagi sekolah-sekolah yang hanya kurang 2 siswa, hanya kurang 3 siswa, tinggal finalisasi, akan kami beri fasilitasi segera bisa baik, klik oke. PDS. Baik, berarti yang saya tangkap adalah ada kelalaian, berarti murni kelalaian ya Bu ya, karena ada tahapan terakhir yang kemudian lalai diselesaikan oleh pihak sekolah. Ibu Ina, menurut Anda apakah ini murni kelalaian sekolah atau apakah mungkin dari ada faktor-faktor lainnya begitu yang Ibu lihat dari kasus ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Seva dan Mbak Ismaini. Memang ini udah jelas ya bahwa ini masalahnya adalah manajemen sekolah yang buruk. Tapi kalau bisa ditelusuri lebih mendalam lagi ada dua hal yang harus dimulai diteliti ya, karena ini udah terjadi bertahun-tahun. Yang pertama, apakah ada deadline tersendiri begitu ya, sehingga menunggu sampai last minute seperti tadi yang Bu Ismaini katakan, kenapa tanggal 30 Januari baru diisi. Nah, sebelum itu apakah ada menunggu kesepakatan-kesepakatan di bawah meja yang sebetulnya kalau kita mau mendengarkan ke masyarakat, SNBP ini sudah dikenal, ada julukan dari masyarakat, yaitu jalur goib gitu ya. Nah, dan menariknya saya juga pernah mendata mahasiswa di sebuah kampus yang berprestasi, saya tarik mundur. Dulu jalur masuknya itu pakai jalur apa? Gitu. Ternyata sebagian besar mahasiswa berprestasi masuknya dulu adalah jalur tes. Jadi ini menarik, jalur prestasi tapi pada saat kuliah cenderung bukan mahasiswa yang paling berprestasi. Nah, jangan-jangan hipotesa atau dugaan bahwa ini memang jalur goib, ada kesepakatan-kesepakatan, deadline-deadline tersendiri antara oknum-oknum sekolah dan juga oknum jalur titip gitu ya dari orang tua. Nah, ini yang harus diteliti lebih lanjut menurut saya. Yang kedua, juga harus ditelusurin lagi proses rekrutmen kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Apakah selama ini memang bersih, mengandalkan kualitas, kemampuan, memastikan yang terbaik yang memang bisa duduk di manajemen sekolah. Menurut saya itu Mbak Seva. Oke, berarti ada temuan jalur bawah tanah ya, kalau saya bisa garis bawahi seperti itu ya. Lalu menurut Ibu Ina ini, apa kemudian solusi yang bisa pemerintah atau dari pihak panitia lakukan terkait dengan siswa-siswa yang seharusnya bisa melewati jalur prestasi untuk bisa masuk ke perguruan tinggi mereka ini bisa melanjutkan langkah mereka dan tidak terhenti karena masalah administrasi, Bu? Iya betul, jadi ada dua solusi ya. Yang pertama kan solusi darurat karena ini jangka pendek. Yang kedua solusi supaya tidak terulang lagi untuk jangka panjang. Jadi untuk jangka pendek ini kan sebetulnya bukan kelalaian siswa dan kita harus berempati dengan siswa. Mereka sudah berjuang 5 semester dan secara prinsip ini harusnya lebih kita hargai. Mereka sudah melalui proses pembelajaran dan mereka ingin mendapatkan achievement ya, prestasi. Yang bisa salah satunya ditunjukkan melalui mereka bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan dengan jalur prestasi. Nah, secara prinsip ini bukan kesalahan mereka, jadi kurang fair juga kalau dampaknya ke mereka gitu ya. Jadi harusnya ada dispensasi, kita berharap ada jalur khusus begitu ya. Kalau hanya masalah administratif, saya rasa ini perlu dibahas. Kalau secara sistem tidak memungkinkan, mungkin manual, tapi secara prinsip ini bukan salah mereka. Itu kalau darurat. Kemudian selama ini solusi yang ditawarkan sekolah adalah akan dibiayai bimbel untuk SNBT. Menurut saya itu bukan solusi yang fair, yang adil bagi anak-anak ini. Apalagi dikatakan ini biaya dari sekolah, padahal kan sekolah negeri.
berarti kesalahan kelalaian individu, tapi negara yang harus membiayai. Ini juga bukan solusi ini contoh pendidikan karakter yang sangat buruk justru ya, karena menunjukkan tidak bertanggung jawab. Saya lalai, tapi negaralah yang bayar gitu. Nggak begitu, atau ratusan anak yang menanggung akibatnya. Yang kedua, untuk solusi jangka panjang, harus segera membuat sistem evaluasi manajemen sekolah. Nah, sekarang di swasta aja itu semua dikasih bintang ya. Saya sendiri sebagai konsultan pendidikan dan karir juga dikasih bintang oleh pengguna. Toko-toko online juga diberikan bintang. Bahkan dokter juga sekarang harus mau dievaluasi oleh pasien dengan diberikan bintang. Sudah apalagi ini pelayan publik gitu ya. Pelayan publik harus kan dibiayai oleh negara, harus mau dievaluasi, diberikan feedback oleh publik, oleh masyarakat atau pengguna. Sudah saatnya ini untuk mendorong meritokrasi lah ya, mereka yang berprestasi lah yang layak untuk menduduki jabatan. Baik. Begitu Mbak Eva. Harus ada evaluasi nih, apalagi memang ini bukan hal yang baru dalam dunia pendidikan. Ibu Isma, sejauh ini apakah memang dari pihak panitia dari tahun ke tahun juga sudah melakukan evaluasi terhadap proses ini, mengingat juga tadi ada temuan dari Bu Ina bahwa ada dugaan jalur-jalur deal-dealan bawah tanah seperti itu ya Bu Isma. Nah, apa kemudian solusi yang ditawarkan jangka pendek dari pihak panitia dan juga seperti apa ke depannya, evaluasi apa yang harus dilakukan begitu Bu? Untuk sekolah sendiri mungkin apakah berpotensi bisa diberikan sanksi karena kelalaian yang mereka lakukan Bu? Ya, baik, terima kasih Mbak Siva. Jadi sanksi yang pertama tadi adalah tentu saja sanksi yang siswanya tidak bisa mendaftar SNBP. Itu bagi saya juga ikut prihatin gitu ya. Karena luar biasa, apalagi kalau sekolahnya kemarin itu tidak ada masalah, kemudian tahun ini ada masalah, itu kan berarti sangat shock ya untuk anak-anak didiknya. Itu pasti menurut saya siswa-siswi itu adik-adik lah calon mahasiswa Indonesia itu pasti merupakan sesuatu yang tadi yang disampaikan Bu Ina tadi itu bukan salahnya mereka gitu. Tetapi kalau ditanya siapa yang salah, tentu saja ini adalah suatu sistem yang sebetulnya sudah dibangun gitu ya. Kalau dikenakan kepada sekolah yang tadi katakanlah manajemennya katakanlah kurang bagus di sekolah tersebut itu, maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Oleh karena itu sebetulnya kami tetap melakukan fasilitasi tetapi kepada sekolah yang tahapannya itu sudah hampir finish gitu ya. Kalau misalnya ibarat berlari itu sebetulnya tinggal klik gitu saja finalisasi, tinggal masuk ke dalam garis finish ini. Nah, kalau evaluasi sendiri kami di dalam SNPMB ini kan dulu namanya berganti-ganti gitu. Yang disampaikan Bu Ina tadi itu kemungkinan mengganti jalur goib itu sebetulnya sudah kami lakukan analisis dengan suatu semacam evaluasi dan pengembangan gitu ya. Kami namanya itu evaluasi dan pengembangan itu dulu kalau kita ingat yang jalur undangan itu 50%, turun 40%, turun 30%, dan sekarang tinggal 20%. Karena memang ini kenyataannya yang berprestasi itu adalah sekitar itu 20%. Namun ini untuk memberi sinambungan antara kalau sekarang kebetulan kementeriannya sudah memang berubah ya dari Dasmen sama Dikti ini. Ini untuk memberi sambungan, untuk memberi penghargaan kepada siswa-siswi yang memang dia perintis. Nah, kalau dikatakan tadi jalur goib ini yang di mananya? Saya kalau jalur goib itu ada di seleksinya, saya katakan pasti tidak. Jalur goib kalau itu berada di sekolahnya, kami tidak tahu. Tetapi seleksi tentang siswa yang eligible yang didaftarkan di PDSS ini dari dulu itu pernah kami yang menentukan. Kami akan memotong cut off di 40% atau 25%. Tapi untuk beberapa tahun terakhir ini yang paling tahu siswa yang berprestasi adalah sekolah. Maka kami percaya kepada sekolah untuk mengurutkan. Bahkan boleh apabila ranking 1 itu memang tidak ingin masuk di PTN, misalnya dia memilih PTS atau memilih di luar negeri, itu diperbolehkan untuk tidak dimasukkan supaya nanti yang ke-41 naik dan seperti itu. Nah, sehingga evaluasi yang kami lakukan itu sebetulnya sudah sangat memberi keleluasaan kepada sekolah dan kami beri rentang waktu, harapannya itu pasti selesai. Dan kalau tidak selesai tentu saja kami juga tadi ya, sama ya Bu Ina ya tadi, ada apa dengan sekolah? Nah, ini yang harus ditanyakan dan perlu dievaluasi. Baik. Itu, Mbak. Pertanyaan terakhir untuk Bu Ina dan juga Bu Isma, singkat saja, apa kemudian harapannya untuk proses ini ke depan bisa berjalan dengan baik dan tidak
terjadi kejadian seperti ini lagi? Saya ke Ibu Isma dulu, singkat saja Bu. Yang pertama adalah gunakan bahwasanya ada fasilitasi. Kebijakan kami adalah memberi kesempatan kepada yang tinggal klik finalisasi, ada 373 sekolah, silahkan membaca unduhan kami. Dan kemudian adalah kasus yang kedua, kalau yang tinggal 2, 3, dan seterusnya, maka kami butuh dokumen dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, siapa yang akan di-delete, namanya dan seterusnya, sampaikan kepada kami melalui email yang sudah ada di rilis. Dan bagi siswa-siswi yang tidak masuk kriteria ini tadi, maka memang kami secara prinsip, mohon maaf, tidak bisa membuka aplikasi PDSS karena kalau dibuka, maka yang belum login pun akan masuk, yang baru masuk tahap 1 pun akan masuk, sehingga siapkan semangat untuk masuk di SNBT karena di SNBP 20%, SNBT 40%, dan seterusnya. Baik, Mandiri. Bu Ina, seperti apa harapannya Bu? Ya, saya masih berharap sebetulnya kalau bisa ada dispensasi ya untuk siswa-siswa yang eligible, kalau tidak memungkinkan sistem secara online, mungkin secara manual, kebijakan khusus gitu ya, karena kita sangat berempati dengan mereka yang sudah berjuang gitu ya. Yang kedua, harapan saya proses perekrutan kepala sekolah, wakil kepala sekolah di sekolah-sekolah itu harus bersih dari KKN, memastikan yang berkualitas, yang memang mampu di manajemen sekolah. Dan harus ada yang ketiga, evaluasi yang berkelanjutan untuk mempertahankan kualitas dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dan juga para guru-guru khususnya di sekolah-sekolah negeri. Baik, terima kasih Ibu Ina Lim dan juga Ibu Ismaini Zain atas waktu dan kesempatannya bergabung bersama kami dalam Laporan 8 Siang. Kita berharap dunia pendidikan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Seva. Baik, pemirsa warga Kota Padang, Sumatera Barat.